Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Habar, teman-teman. Nah, Habar lagi pumping, teman-teman ya. Kenapa kira-kira pumpingnya, nanti coba akan saya bahas di video kali ini. Kita lihat dulu untuk market Fear and Greed Indexnya berada di level 64, teman-teman ya. Dan overall market ya masih sideways aja gitu ya. Bitcoin belum benar-benar mampu ngebreak area $68.000 aja, belum kehit ya, 67.800-an lah peaknya gitu. Kemudian reject lagi gitu ya, sideways di situ-situ aja. Kemudian kemarin ada saya bahas juga untuk si Bitcoin gitu ya, adanya potensi koreksi lanjutan. Kemudian kita lihat dulu untuk ngisi event hari ini ada di jam setengah 8 malam dan setengah 10 malam ya. Ada durable good order sama crude oil inventory ya. Jadi bisa diperhatikan. Kemudian besoknya itu ada GDP kuartal 1 sama initial jobless claim. Ini dua-duanya jam setengah 8 malam. Oke. Jadi Habar ini sendiri kenapa bisa pumping ya? Karena di sini good newsnya itu BlackRock, lagi-lagi BlackRock yang mentokenisasi untuk money market fundnya mereka di Hydra ya, atau Habar, teman-teman. That's why kenapa Habar ini ngepumpnya signifikan ya, 35 sampai 40% lah ngepumpnya ya, kurang lebihnya. Kemudian dengan adanya kabar seperti ini ya otomatis good news untuk Habar, di mana dia masuk narasi CBDC plus juga sekarang masuk ke narasi RWA gitu ya. Ya udah masuk nih, teman-teman. Jadi ya good lah mungkin buat teman-teman yang terakhir saya bahas juga ya untuk outlooknya. Untuk Habar area-area waktu dia turun gitu ya, yang mau ya akumulasi atau cicil beli Habar ini kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu lah ya. 1 bulan yang lalu saya ada bahas Habar. Nah ini 1 bulan yang lalu ada saya bahas Habar juga untuk area akumulasi atau DCA-nya gitu ya. Dan ya who knows, hari ini ternyata ada kabar baik seperti ini, akhirnya dia ngepam gitu ya. Kongres lah Bung untuk holdernya Habar, apalagi yang sudah buyback lagi gitu ya untuk Habar. So kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya terlebih dulu gitu ya. Nah, Bitcoin memang ini ada di level area yang krusial momen gitu ya, dimana di sini adanya tahanan sebelumnya SN area si Bitcoin plus juga ada EMA21 secara daily time frame, walaupun sebelumnya ada rejection gitu ya teman-teman. Kemudian next candle-nya ini baru openingnya bull candle. Memang ekspektasinya ketika dia adanya rejection sedikit dari area sini mampu hold gitu ya, sekedar retest untuk dia lanjut naik lagi ya ke 68.000 sampai 70.000 dolar. Memang obstacle terdekat kembali lagi di sekitar 67.500-an dolar lah ya. Selama area ini belum mampu di break, maka ya dia masih konsolidasi di sini atau berpeluang malah breakdown lagi ke area bawah ya. Jadi ini menjadi area concern untuk kita semua, apakah memang si Bitcoin ini benar-benar mampu hold di area ini ya. Jadi ini untuk PR utamanya si Bitcoin ya. Ini adalah krusial areanya si Bitcoin ya. Yang nanya area pentingnya si Bitcoin di mana di sini ya, teman-teman. Sekali lagi dia sudah retest bagus banget ya, closing di atas. Kemudian next candle bull candle ya, hopefully masih bisa di follow up. Cuma nanti ada saya sampaikan satu lagi untuk perspektif si USDT dominance. Ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Kalau valid ya untuk USDT dominance yang nanti akan saya sampaikan, bisa aja sifatnya dia reject seperti ini, next sedikit untuk malah lanjut turun lagi, balik lagi ke 64 ribuan dolar ya. Jadi itu bad skenario nya, balik lagi ini worst skenario ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, saya pribadi harapannya untuk Bitcoin bisa lanjut naik nih ke 68.000 70.000 dolar. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dia lanjut turun. Nanti akan saya bahas untuk USDT dominance-nya ya. And the next kita akan bahas dulu dari segi Bitcoin time frame hourly, khususnya 4 jam. Ya, di sini ada saya markingin sebelumnya dan belum benar-benar mampu di break. Ya, cuman bikin tail candle secara time frame 4 jamnya 1 2 3 tail candle nih. Di range area 67.027 dolar sampai 67.251 dolar. Ya, ini belum mampu di break. Ya, kita bisa lihat 3 kali percobaan belum mampu di break. Maka kalau terus-terusan dia nggak mampu di break seperti ini, ya possible apa bro? Possible dia hanya bisa aja membuat range aja. Kemudian kita bisa lihat dia either dia break ke atas ya, atau malah dia breakdown ya untuk ngejar area demand bawah ya di sekitar 64.300 sampai 65.000 dolar untuk si Bitcoin ya secara time frame 4 jamnya. Jadi overall memang dia masih sideways aja nih. Ya kalau kita lihat ya udah dia cuma sideways aja. Ini lapis bawahnya,
Berikut juga dengan ini lapis atasnya. Belum kemana-mana, teman, belum kemana-mana. Ya, ini area next area target bawahnya ketika memang dia terbreakdown gitu ya. 64.300 sampai 65.000 dolar. Jadi ini untuk concern saat ini ya. Kemudian kalau USD itu dominasi, kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Ya, di sini kita bisa perhatikan secara seksama secara time frame 4 jam. Sebelumnya ini menjadi resistance, become support ya. Kemudian ini saya extend dan saya adjust sedikit. Nah, ini adalah area support ya untuk USDT dominance. Biasanya dia keterbalikan ya. Kalau misalkan dia drop, Bitcoinnya pump gitu ya. Dan juga sebaliknya. Dia sekarang berada di level area krusialnya dia. Ya, plus juga kalau misalkan teman-teman yang suka pattern, kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance gitu ya, dan juga sebuah trendline support. Nah, dia terbentuk sebuah falling wedge pattern, teman-teman. Jadi bisa sekali diperhatikan, what if ya, si USD dominance ini turunnya korektif seperti ini, makin lama dia makin ke squeeze ya, dan akhirnya mampu break, retest untuk lanjut naik gitu ya. Wah, ini nggak bagus untuk Bitcoinnya, kemungkinan besar bisa aja lanjut koreksi lagi nanti. Ya, bahkan dia ngejar area 4,85 sampai 4,91%. Ya, jadi kalau misalkan ini yang terjadi ya Bitcoin akan kembali koreksi mungkin 63.000, 64.000 itu ke achieve lah ya sama si Bitcoinnya ya. Jadi sekali lagi diwaspadai untuk skenario ini untuk USDT secara time frame 4 jam ya. Kalau misalkan dia loss dari area sini gitu ya, dia loss breakdown gitu ya. Ya, ini bagus untuk Bitcoinnya. Chance untuk ke 70.000 dolar ya besar. Ya, jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan ini dia ada di area krusialnya juga, strong supportnya untuk USDT dominance. Oke. Next, kita akan ngebahas untuk Habar ya. Jadi Habar ini sendiri waktu itu saya ada sampaikan beberapa area gitu ya, area pentingnya bahkan ke lapis bawahnya. Ini di sekitar 0,0647 sampai 0,0685 dolar dan ini ke chief walaupun bikin cuman buntut doang, tapi ke chief ya, nge-grab likuiditas dari area sini kemudian langsung recover. Lumayan sideways di sekitar range 0,077 sampai 0,08 sekian dolar gitu ya, dan akhirnya per mendapatkan news event seperti itu, kita bisa lihat gainnya itu dari sini ya. Ya, naik. Wow, naik sampai 108% teman-teman kenaikannya. Ya, kalau misalkan kita ngomong dari bottomnya lah, itu kurang lebih ya 160-an% lah. Ya, jadi at least per berita itu muncul ya kita bisa mendapatkan gain 100% kurang lebihnya. Cuman kalau misalkan teman-teman bahkan buy di area bottomnya dia gitu ya, yaitu 160-an% something lah, di atas 150% dapat ya. Nah, sekarang pasti nanyain, oke, dia kan udah pump seperti ini ya, ada chance gak untuk koreksi? Ya tentu aja, namanya juga adanya kenaikan, tentu ada yang namanya penurunan juga. Ya, kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya dia gitu ya, ya maka kita mendapatkan retracement 0,3 sampai 0,25 terdekat itu adalah di box merah kedua. Ini coba akan saya extend ke teman-teman ya. Nah, dan saya ganti dengan warna hijau. Oke ya. Jadi untuk Habar sendiri, kalau saja dari area sini dia belum mampu naik untuk ngejar 0,193 sampai 0,205 dolar gitu ya. Ini coba saya ganti dulu deh ya teman-teman, biar nggak kecampur. Oke, biar nggak pusing ya. Untuk next area target di box merah ini dia belum mampu gitu ya untuk nge-spike sampai situ, maka area target yang sangat-sangat ideal ya untuk si Habar ini before dia melanjutkan kenaikannya. What if kalau misalkan kita mendapatkan retracement terlebih dulu? Ya ini di sekitar berapa? 0,124 dolar sampai 0,138 dolar. Ya sekitar area itu. Jadi yang nanyain untuk Habar ketika dia masih dapat koreksi, chance koreksi ya, yang belum beli, wah meleng nih Habar, wah udah ngepam, ada good news, mau beli ah, tunggu koreksi, kira-kira di mana? Di sekitar ini, teman-teman. Ya, sedikit lebih bawahnya lagi itu di sekitar 0,11 dolar ya, retracement 0,16-nya. Oke, untuk Habar. Kemudian potentially up-nya itu sudah saya sampaikan juga di 0,194 sampai 0,205 dolar. And then ya, nggak menutup kemungkinan untuk ATH-nya kita bisa lihat ya, ATH-nya bahkan di 0,57 dolar gitu ya. Habar potensi untuk balik ke ATH itu masih sangat-sangat besar sekali ya. Cuman kita harus ngomong yang realistis aja, target terdekat aja dulu, kita ngomongin target terdekat gitu ya, retracement terdekat ya.
bull run masih panjang bro waktunya gitu ya. Anything can happen di tengah-tengah market, mungkin kita mendapatkan koreksi dulu, yaitu it's a good deal gitu menurut saya pribadi. Balik lagi kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika kita berada di atau menjelang halving itu transisi dari bear ke bull gitu. Kemudian ketika sudah halving ya kita tinggal menunggu sampai bull run ini memasuki peak marketnya gitu ya. Dan by the time kita berproses ya tentu ada naik dan turunnya gitu ya. Ketika ada turunnya itu menjadi chance untuk kita bisa pertimbangkan buyback kembali. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk Habar. Kemudian kita lihat sedikit di time frame hourly-nya ya. Kita bisa lihat secara seksama ya, ini belum adanya koreksi, masih dia lanjut ngepam naik gitu ya teman-teman. Ya, tuh. Masih naik terus. Ya, ketika memang adanya koreksi, sekali lagi terdekatnya di sini terakhir adanya reaksi yang masih signifikan nih. Di 0,147 sampai 0,155 dolar. Ya, ketika area ini divisit, teman-teman pantau dulu. Ya, di sini adanya reaksi buyers kembali gak secara lower time frame. Kalau dia nggak mampu gitu ya untuk ngelit harga si Habar ini lanjut naik lagi, maka kita bisa melihat di bigger time frame ya, di area yang secara daily tadi saya sampaikan. Dan ya palingan itu teman-teman untuk Habar yang bisa saya update untuk info terkini, dan juga untuk USDT dominance-nya sekali lagi ini bisa menjadi ya bisa dibilang concern lah untuk kita semua ya. Itu aja deh saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.